warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ya, menanggapi komentar saudara Sasa Yao. Bagaimana doa dan wirid menghilangkan setan ada di dalam diri saya. Ya, setan wirid ada di dalam diri Anda. Ya, kenapa setan itu bisa masuk ke dalam diri kita? Dan kenapa mudah? Dan kenapa kita kadang ya tidak keroso gitu. Kita tidak keroso, dienceloki setan itu tidak keroso. Karena setan sendiri itu makhluk energi, bentuknya energi. Ya. Dalam dimensi mereka bentuknya energi. Yang kita pahami itu bentuknya sebuah energi. Ya, energi itu seperti angin itu loh teman-teman ya. Angin itu kan tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ketika kita pakai alat misalkan kipas angin, akhirnya muter. Itu kan energi itu seperti itu. Sama dengan listrik. Listrik itu energi. Tidak kelihatan. Tapi ada. Coba cekelan kabel itu. Pasti kesetrum. Ya. Nah ini pertanyaan bagus. Bagaimana menghilangkan setan yang ada di dalam diri kita? Ya. Pada hakikatnya energi kita ya. Kita baru lahir. Energi kita ini positif. Energi setan itu negatif. Ya memang setan ini diciptakan ya sebagai penyeimbang ya. Ya ibarat yin dan yang itu loh ya. Ada kejahatan, ada kebenaran. Ada kebaikan, ada keburukan. Nah kita manusia ini baik. Ya. Setan itu jahat. Jadi secara energi kita pada hakikatnya itu adalah plus. Energi setan adalah minus, plus dan minus. Ketika energi kita ini katakanlah minus, berarti kita sama dengan setan. Sehingga setan itu bisa keluar masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ketika energi kita plus, maka setan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kuncinya ada di situ. Soal doa dan wirid itu hanya sebatas alat. Ya. Apapun wirid, apapun doa yang Anda panjatkan, ketika itu memiliki energi yang besar, maka itu bisa menjadi ya, perisai. Maka itu bisa menjadi ibaratnya itu penghalang. Setan itu ada di dalam tubuh Anda. Nah, masalahnya ini ya, pertanyaan komentar saudara kita ini, setan itu sudah ada di dalam tubuh Anda karena kelakuan Anda yang negatif. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, yuk Anda harus merubah perilaku Anda, merubah tindakan Anda, menciptakan tindakan yang positif di dalam kehidupan Anda. Basic dasarnya adalah ibadah. Teman-teman Jumat Pahing, periksa ibadah Anda. Apakah ibadah Anda sudah Anda kerjakan secara totalitas? Ibadahmu itu wis mbok kerjakno urung. Ya, salatmu, ya, wiridmu, dzikirmu itu apakah sudah Anda kerjakan? Ya. Nah, itu bisa menciptakan energi positif di dalam diri Anda. Semakin itu berkualitas, maka energi negatif setan ya, yang ada di dalam diri Anda itu akan pergi. Jadi banyak cara ya, banyak strategi. Contoh misalkan, Anda ke tempatan malu halus, ya, malas mandi misalkan. Apa yang harus dilakukan? Ya Anda harus rajin mandi. Orang ke tempatan malu halus, ya setan, itu pasti malas mandi. Nah silakan dicek, teman-teman Jumat Pahing yang malas mandi. Nah itu sudah ada setannya di dalam dirinya. Cara terapinya ya mandi sehari 3 kali, 4 kali, 10 kali ya tidak masalah. Nah, jadi kita tahu kelemahan kita lawan sebaliknya gitu. Ya, Anda malas sholat subuh misalkan. Ini kan kelemahan Anda. Sehingga ada potensi malu halus itu masuk dalam tubuh Anda.
Ini kita lawan, kita harus bisa bangkit. Ya apa caranya kita sembahyang subuh. Ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya negatif kita lawan dengan segala sesuatu yang sifatnya positif. Jadi sebaliknya seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Terus juga paham ya? Kalau sudah paham tak lanjut yang lainnya. Ini sama ya, sama dengan pertanyaan saudara kita ini. Alhamdulillah nggak pernah kepikiran untuk ke dukun sama sekali. Ketika terkena sihir aku cuma nyalahin diri sendiri dan akhirnya ruqyah mandiri dan memperbaiki perilaku sehari-hari. Jadi sekarang bertobat dan sangat cinta Tuhan. Yaitu ya. Jadi kalau Anda kena ketempatan makhluk halus, itu yang harus Anda lakukan. Ya. Itu yang harus Anda maksimalkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Terus juga Oktaviani ini ya. Saya suka menolong orang tapi disalahgunakan pada pinjam uang, ternyata ditagih pada susah, alasannya belum ada uang. Ya sudah, tidak usah minjam uang lagi, wes. Yes, bilang saja uang ini perlu. Kalau Anda mau pinjam uang harus ada jaminan. Tidak praktek riba ya. Harus ada jaminan supaya apa? Supaya mereka punya komitmen untuk mengembalikan. Harus dikasih jangka waktu berapa lama Anda mau bayar. Jadi seperti itu. Apapun yang terjadi pada diri Anda, peristiwa apapun yang terjadi pada diri Anda, itu jadikan sebagai alat Anda untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Jadi Anda kena masalah, ya, Anda kena masalah, kena problematika hidup, ya, itu sebenarnya dalam rangka supaya Anda ini lebih cerdas, gitu. Ya, intelektual Anda itu meningkat itu loh. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi tidak perlu sedih ya. Jadikan memang pengalaman itu mahal teman-teman ya. Pengalaman itu mahal, apalagi pengalaman ditipu orang. Ya. Sehingga Anda akan lebih waspada. Ya. Sehingga Anda ini akan lebih hati-hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.